Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syawati Nabila dari semester 3A Fakultas Hukum Unsur. Dimana sekarang Nabila akan mereview materi perkuliahan di pertemuan ke-6 ini, yaitu akan membahas tentang bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus. Dalam pengertian KUHP sebenarnya tidak ditemukan definisi yang lebih jelas tentang perbarengan ini, tapi dari rumusan pasal sebelumnya dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Itu secara umum pengertian dari perbarengan. Dan di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menyatukan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang ketiga, jaksa atau PU dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga ini pengertian di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut tentang perbuatan. Dan perbuatan perbarengan ini diatur dalam buku 1 KUHP pada bab 6 pasal 63 sampai 71 yang isinya yang pertama perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, yang kedua perbuatan berlanjut pada pasal 64 KUHP, dan yang ketiga pada perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Adapun konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut itu bukan bentuk konkursus murni. Yang ketiga, sistem pemidanaan, di mana perbarengan peraturan atau konkursus idealis pada pasal 63 KUHP itu dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absolusi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis ini, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Begitupun dengan perbuatan berlanjut yang kedua sekarang, yaitu kalau dalam bahasa Belanda artinya voortgezet handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absolusi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Nah, pada pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Nah, pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, bahwa syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama adanya niat merupakan perbuatan yang terlarang, yang kedua di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, yang ketiga tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Adapun perbarengan perbuatan atau konkursus realis pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP, di mana realis ini berupa kejahatan yang diancam di pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan suatu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum di pidana terberat ditambah sepertiganya. Absolusi yang dipertajam atau berberat. Contohnya, selanjutnya untuk konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 6 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut dengan kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Adapun konkursus realis pelanggaran dan pelanggaran itu diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan tersebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Dan untuk konkursus realis ini baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 tadi, dengan contoh misalkan pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, atau itu pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 7 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menyatukan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menyatukan pidana terberat ditambah sepertiga
dapat sepertiga, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiga. Seperti itu untuk review terakhir yaitu pasal 7 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan itu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau PU harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktiknya tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konsep berbicara tentang yang pertama pemidanaan dalam tindak pidana, yang kedua sel-sel atau sistem pemidanaan yang